Wonten sediae nggih, Pak. Alhamdulillah. Semangat. Ibu cantik-cantik nggih, semangat pakai mriki nggih. 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 Matur sebranyuwun nggih Bu, pas diwayake mawon. Lah, kok kenten, Pak?
Terima kasih Mas Besok. Kembali ku
sanes sampun Bapak, matur suwun. Musik dan tresnani,
Baik.
Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk paduan suara dari PBDI Kabupaten Ponorogo. Yang masih baru, tolong penjenengan harus ngerti kilas sejarah perjuangan PPDI. Ini saya singkat saja. Pada era dulu, eranya Pak Presiden SBY, kita bersama-sama semua komunitas pemerintah desa, termasuk PPDI yang dulu masih ingat, yaitu kalau secara nasional itu adalah Parade Nusantara yang dikomandani oleh almarhum Bapak Sudir Santoso almarhum. Saya masih ingat betul itu. Kami bersama-sama dengan Parade Nusantara setiap minggu ke Jakarta minta dukungan kepada fraksi-fraksi yang ada di Senayan. Saya masih ingat betul. Sampai sekarang masih saya simpan itu bukti dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di Senayan waktu itu. Masih saya simpan karena itu untuk kenang-kenangan sebuah perjuangan yang akhirnya terbit sebuah undang-undang desa yang disahkan, yaitu tanggal 15 Januari 2014 nomor 6 tahun 2014. Itu adik-adik dan anak-anak saya itu bukan datang dari langit turun sendiri, tolong diketahui. Jadi itu perjuangan bahkan memakan korban. Pulang dari demo ke Senayan, pulang kecelakaan bis, ada yang meninggal baik dari perangkat maupun kepala desa, ada bapak kepala desa. Jadi ini bukan sebuah teko dewe sangka langit medun, tidak. Kalau ada itu swaya itu omong kosong itu. Karena saya pelaku sejarah, itu undang-undang desa. Dan saya masih ingat betul, itu ditetapkan di Senayan itu tanggal 18 Desember 2013, ditetapkan yang menetapkan pada itu wakil pimpinan DPR RI, yaitu Bapak Priyo Budi Santoso dari Golkar waktu itu. Kami bersama-sama Pak Sudir Santoso almarhum, kami di balkon. Betul, masih ingat itu saya. Pada waktu itu tanggal 18 Desember 2013 ditetapkan, diparipurnakan, akhirnya diundangkan tanggal 15 Januari 2014. Ini masih terngiang-ngiang di kepala saya. Saya bahkan naik pintu gerbang yang kokohnya seperti itu di DPR RI, saya semprot water kanan, saya jatuh. Saya masih ingat betul itu. Semprot water kanan, bahkan itu air disemprotkan air apa itu yang celananya jebol itu. Celana saya dia jebol itu, kena air itu. Saya masih ingat betul, Parianto itu bersama-sama. Jadi inilah perjuangan yang perlu kita ingat. Jadi bukan datang sendiri, bukan datang dengan sendirinya. Kalau itu tidak diperjuangkan beberapa tahun, saya masih ingat. Saya ikut perjuangan itu ada sekitar 6 tahun. Perjuangan sebuah undang-undang desa itu. Inilah anak-anak saya dan adik-adik saya yang belum pernah mengalami, biar tahu sejarahnya seperti itu. Terus lagi naik lagi ke Permendagri nomor 83 tahun 2015. Itu juga kami berulang-ulang tentang perangkat desa itu, kami berulang juga ke Kemendagri. Ya Allah, pada waktu itu Kemendagrinya Pak Gamawan, angkuhnya minta ampun. Sampai pada waktu itu kantor Kemendagri pintunya kami golengkan, terus labang apa itu yang di depan itu kita golengkan juga, kanopi kita rusak. Beliaunya tetap kokoh nggak mau menemui kita, Pak Gamawan itu. Ini saya ceritakan biar tahu teman-teman semuanya. Tapi alhamdulillah, walaupun perjuangan itu kita berdarah-darah, tapi alhamdulillah sudah sukses. Tinggal panjenengan menjaga sebuah regulasi itu, menjaga supaya marwahnya tetap, auranya tetap ada, adik-adik saya dan anak-anak saya ini. Terus lagi kami berjuang dari Permendagri ke 83 menjadi Permendagri, dirubah menjadi Permendagri 6717. Itu saya, ini sejarah, pelaku sejarah saya ini. Saya nginap di hotel 3 hari 3 malam
pada waktu itu untuk menfinalkan perubahan Permendagri 83 2015 tentang perangkat desa. Akhirnya ada pasal, yaitu muncul pasal, itu usulan kita, perjuangan kita, yaitu muncul pasal bahwa pengisian lowongan jabatan perangkat desa tidak hanya penjaringan dan penyaringan, tapi ada dua cara, yaitu ada mutasi. Ini perjuangan anak-anak, adik-adik saya, bukan datang sendiri. Tolong ini dicamkan. Jadi jenengan orang baru menginjak, ibaratnya masih bayi, jangan wis wayahe. Kula sakit yang jenengan ngira wis wayahe. Karena ini perjuangan berdarah-darah. Tolong jangan itu wayahe. Saya sakit telinga saya kalau mendengar wayahe. Berarti penjenengan, anak-anak saya, adik-adik saya mengesampingkan jerih payah senior-senior jenengan yang sering ke Jakarta. Tolong jangan ada kata-kata swayai ya. Dan panjenengan yang masih anak saya, ibaratnya adik saya, panjenengan oke. Panjenengan memang kalau pendidikan es campur, es krim, es tum, oke. Pinter-pinter. Saya hanya tidak ada SS itu. Tetapi tolong jenengan tetap menaruh hormat kepada senior panjenengan di desa masing-masing. Itu penting. Terus yang terakhir, perjuangan pada waktu saya jadi pengurus pusat, tepatnya pada waktu saya ketua 1 bidang program kerja, terakhir di pengurusan kami, itu adalah perjuangan PPDI. Yang terakhir adalah terbitnya PP 1119, yaitu munculnya pasal 81 dirubah, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa minimal setara gaji pokok PNS golongan 2A. Ini perlu ditambahkan. Jadi jenengan jangan transwayai lagi, jangan, tolong jangan, kata-kata itu jangan diulangi. Itu perjuangan, tidak ada datang sendiri, turun sendiri seperti hujan, tidak ada. Itu pun kita berdarah-darah dengan, saya masih ingat perlu waktu 3 tahun itu. Dengan Pak Jokowi, kami orang pertama Pak Bupati, kami yaitu lobby kepada Pak Dekarwo dari Jawa Timur, Bu Abu. Pak Dekarwo kita dibawa menghadap Pak Pramono Anung, Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, terus Pak Pratikno, Menteri Menseknek, dan itu bukan Pak Mendagri malah. Pada waktu Pak Mendagrinya almarhum Pak Cahyokumolo, bukan Pak Mendagri malah. Karena ternyata pada waktu itu Pak Mendagri tidak mempan menghadap Pak Jokowi Presiden kita. Akhirnya kita dihadapkan kepada Pak Muldoko. Setelah Pak Muldoko kita dibawa menghadap Pak Presiden. Terima kasih. Pada waktu akhirnya dikabulkan oleh Pak Jokowi adalah terbitlah sebuah PP, yaitu yang merubah dari PP nomor 4715 menjadi PP 1119 yang salah satunya memperbaiki kesejahteraan kita. Ini perlu kita syukuri. Ini adalah ridho Allah. Kita berjuang dan berdoa, alhamdulillah diridhoi. Saya masih ingat itu pada waktu tanggal 14 Januari 2019. Inilah adik-adik, anak-anak kami, anak-anak saya yang masih baru, ibaratnya baru 2 atau 3 tahun yang lalu menjadi perangkat desa. Ini perlu kita syukuri. Dan kita sebagai perangkat desa adalah satu kesatuan yang utuh di pemerintah desa. Pimpinan kita adalah Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa. Jangan mentang-mentang panjenengan itu punya organisasi, terus panjenengan aku di organisasi. Jangan, kita adalah sebagai pembantu kepala desa. Ingat ya. Ingat ya. Kita sebagai pembantu kepala desa. Jadi kalau kita ngomong kedinasan, jenengan harus hormat kepada Pak Kepala Desa, Bu Kepala Desa. Tetapi kalau ngomong perjuangan, oke, kita bicara di luar kedinasan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngomong di kedinasan, kita harus tetap hormat. Kalau nggak percaya, tanya kepada Pak Lurah saya yang hadir, Pak Basuki Romdon. Saya seperti apa tingkah laku saya di desa? Saya tidak mentang-mentang, karena saya ingat posisi saya adalah sebagai pembantu kepala desa. Boleh ditanyakan kepada Pak Basuki Romdon, SAG. Saya tetap tunduk sebagai pembantunya.
di kedinasan. Tetapi kalau sudah lepas dinas ngomong perjuangan, saya berapi-api ngomong perjuangan. Sampai sekarang tetap semangat walaupun sudah tua. Tetapi semangat saya masih berapi-api. Itu sekedar mengingatkan, jadi adalah kita antara Pak Kepala Desa dan Pak Masyarakat satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada masalah kita bicarakan bersama-sama. Ingat deh? Itu Pak Lurah. Sudah saya ingatkan, kalau lupa Pak Barno, Pak Mul. Jadi kita harus sinergi, tetap sinergi bergandengan tangan sebagai yaitu pelayan masyarakat, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya. Kita berdayakan bersama-sama Pak Kepala Desa. Setuju nggih? Terima kasih. Itu. Jadi yang tugas kita itu adalah melayani masyarakat, membina masyarakat yang tidak berdaya, malah berdaya, jadi berdaya bersama-sama Pak Kepala Desa sebagai pembantunya. Dan yang paling akhir Pak Bupati, ini saya memohon dari hati yang paling dalam dari panjenengan sebagai pembina PPDI Kabupaten Ponorogo, sebagai kami yang di bawah sendiri, aparat yang terbawah, kepanjangan tangan panjenengan untuk menata masyarakat desa masing-masing, mohon nanti dikabulkan. Tolong nanti dikabulkan. Kula mboten bicara masalah kesejahteraan karena tadi kula sampun matur kesejahteraan wis ditoto. Kali Pak Bupati si toto pun tenang aja, pun ditoto aku. Tadi saya bisik-bisik, wes Pak Kasani tak toto menamai. Ya sudah, terima kasih. Mungkin butuhnya kok yang delok bulan Oktober si toto sampai. Terus yang terakhir Pak Bupati, tolong saya ulang, tolong nanti dikabulkan permintaan kami ini, yaitu karena kita punya organisasi, punya batik yang cantik, yang cakep. Nanti setiap Kamis minggu ke-1 dan ke-2 setiap bulan kami mohon diizinkan pakai baju batik kebanggaan kita PPDI. Tadi kami sudah surat tertulis langsung sudah kami kirim, tetapi ini lesannya tolong nanti dikabulkan Pak, karena ya batik itu adalah kebanggaan Kota Ponorogo, biar nanti teman-teman yang belum punya segera tumbas ya. Seperti mengke dino Kamis minggu 1-2 kami ini memohon dikabulkan. Nah nanti kabulnya kebangetan. Mobil itu Pak Bupati yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas fasilitas panjenengan dengan segenap jajaran panjenengan sehingga malam ini kami bisa sukses mengadakan yaitu ulang tahun PPD yang ke-17. Mangke kula matur Pak Bupati Ponorogo, jenengan matur hebat ngoten nggih. Kompak nggih. Mangke kula nek matur Pak Bupati garis tegak lurus jenengan matur yes ngoten nggih. Pak Bupati Ponorogo. Pak Bupati Ponorogo. Pak Bupati Ponorogo. Tuh Pak Bupati. Kita harus tegak lurus dengan Pak Bupati Ponorogo. Kita harus tegak lurus dengan Pak Bupati Ponorogo. Kita harus tegak lurus dengan Pak Bupati Ponorogo. Terima kasih. Inilah Pak Bupati. Kepala Desa lain juga hadir. Sahabat-sahabatku anggota PPDI Kabupaten Ponorogo yang kami cintai, kami banggakan, yang hari ini luar biasa. Seragamnya bagus-bagus, sudah ada warna merahnya.
bergeser birunya kian merah warnanya. Yang kami hormati, kami banggakan. Bersyukur kita bisa berkumpul di pendopo dalam keadaan sehat, tanpa haram, suatu apapun. Shalawat salam bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan yang hadir semuanya terus belajar menjalankan tuntunan Kanjeng Nabi agar kelak bersama-sama di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Amin. Pak Ketua PPDI berikut jajarannya yang kami cintai, kami banggakan. Selamat berultah ke-17. Ini ultah yang dewasa. Gadis yang sudah 17 tahun sudah kelihatan ayu, bokongnya mulai cemetot, sudah mulai wangi. Nah, PPDI juga begitu. Sweet 17, maka harus diasah lagi kedewasaannya. Tidak sekedar berkumpul-kumpul untuk menuntut hak, tapi ingat di bingkai oleh hak itu ada moral di sana, ada nilai di sana. Nah, nilai itu pengabdian yang harus kita pikirkan bersama-sama. Perkara kesejahteraan, Pak Tony hitung, pokoknya sekecil apapun 2024 maksimal harus sudah ada peningkatan. Nah, sekecil apapun, saya tidak mau jumlah. APBD ini bukan, saya tidak katakan sakit, tapi kita habisi dengan COVID yang luar biasa. Daun belum pulih dari pusat, kami dibebani untuk membayar P3K. Segudang PR yang harus kami selesaikan. Jalan-jalan rusak, pati gedam, penuhi itu semua dan harus tuntas. Sekolah pada mau roboh harus kita selesaikan, harus tuntas. Peradaban harus baik, jalan-jalan harus bagus, buta huruf tidak boleh menggelora, IPM harus naik. Saya juga harus membangun rumah sakit di sisi barat agar di sisi barat Blang, Kulon Sekayu ada rumah sakit yang bagus dan sekarang sudah akan diresmikan. Kita harus punya wisata yang mempesona. Di samping ekonomi pertanian, kita butuh ekosistem wisata yang dasar untuk mengisi ruang-ruang kosong agar kemudian percepatan program harus dasar. Ini butuh effort yang luar biasa. Maka jika di PAK ini belum ada tumbuh pendapatan untuk mensejahterakan PPDI, setidaknya di 2024 sudah mulai kita pikirkan dan sudah terbukti walaupun kecil. Tentu bukan karena rupiah, bos, tapi karena cintaku padamu di atas rata-rata. Iya loh, Ben. Apalagi kepada Pak Kasrani. Ya, bos. Mengenai seragam, ya sudahlah Pak Tony. Teman-teman pengen kemis minggu kedua dan minggu ke-4 menggunakan PPDI, batik PPDI. Lah pakai reoknya minggu berapa? 3. Minggu 3 dan minggu ke? Ya sudah, kita perbolehkan. Nggak apa-apa. Dipakai, itu udah selek. Bawa Pati seragamnya lurus. Itu tak akui loh, tak akui tenang. Kemudian terakhir Bapak Ibu, segudang PR kita pikir bersama-sama. Di sekolah-sekolah SD di seluruh Ponorogo ini hampir kehilangan murid, hampir semuanya. Direkgrouping, dipindah ke desa lain, konon nanti pemerintah di bidang pendidikan tidak hadir karena sekolah negeri ditutup. Lalu kemudian saya mimpi besar. Saya hari ini sudah mengeluarkan perbuk untuk penguatan berbasis agama, penguatan karakter berbasis agama. Maka mari kita beruswah bagi perangkat desa yang mempunyai anak atau cucu yang waktunya sekolah, sekolahkan di negeri agar negeri ini ada muridnya. Ini gotong royong, ya, Ren? Wajib ya, Ren? Apakah tidak ke Islam? Boleh-boleh saja, tapi mari kita beruswah, memberikan contoh yang baik bahwa mencintai produk dalam negeri dulu. Ben gurunya orang nganggur, kadung gaji P3K sak mono kae, ora kebagian murid. Wis tak dandani, Ren.
Ini sekolah yang sudah ada ratusan sekolah SD dan SMP yang sedang kita bangun, kita rehab semuanya biar tidak meredeh di ketiban kucing. Nah maka hari ini saya nyuruh kami tua perangkat desa siapapun panjenengan, mari kita dorong agar sekolah kita maju, agar indeks pembangunan manusia kita jalan. Yang kedua kita sisir di mana ada anak putus sekolah SD, kita pakaikan berapapun usianya. Umumnya 30 tahun belum lulus SD, kita paketkan sekolah paket A. Sing putus SMP berapapun usianya, usai ketelu sekalipun di sekolah paket B. Sing putus SMA belum lulus SMA, kita sekolah paket C. Dan hari ini kita sudah berapa murid kesetaraan itu jumlah 1741. Saya ingin terus kita dorong agar indeks pembangunan manusia kita jalan. Maka di setiap tahapan mulai dari perjuangan PPDI menggempur Senayan agar undang-undang desa diputus, dok berhasil. Permen berubah, dok berhasil. Mutasi perangkat, dok berhasil. Saya pengen ada keberhasilan diulang oleh PPDI. Bagaimana indeks pembangunan manusia, dok berhasil. Harus. Nah dengan demikian maka saudara-saudaraku, jangan erat kita ini tidak hanya berpikir bagaimana kemajuan sesaat, tapi kita sumbangkan pengabdian kita untuk kualitas generasi penerus kita yang akan datang. Itu di tingkat pendidikan, di tingkat ekonomi, penyadaran menjadi agent of change. Mari kita bikin bersama-sama. Saya yakin dengan Kacak Benggala bahwa hari ini sudah usia 17 tahun, mari kita introspeksi bersama-sama. Keberhasilan tidak boleh dibanggakan, tapi kemudian PR yang luar biasa harus kita dorong bersama-sama. Mudah-mudahan PPDI semakin jaya. Kami didukung full. Tahun depan tak tantang jadi Makasman. Makasman nih, nek kelawannya tenang. Ayo ultai PPDI digedani kabeh perangkat diundang ini. Begitu ya? Kan begitu waktu saya ngomong. Boten sanggup Pak Bupati. Sing rayun, mungkin terus sing gajah jerakah, pripun sing sepuh-sepuh. Nah, aku kene keren. Nggih, sepakat nggih? Ke depan mari kita bergandengan erat. Saya yakin dengan cara itu maka Poroka adalah pencapaian yang luar biasa. Terakhir titip, Bapak Ibu saya hormati, mendekati pemilu, jaga kondusivitas di bawah. Beda partai boleh, tidak masalah, tapi satu, kita harus tetap rukun dan kondusif. Hanya modal itu kita mampu membangun dan bersama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya. Syukur-syukur kalau badhe tong ngarep ditandakne birune rada dikurangi. Birune tekan titik. Apa? Loh iya loh, Fred. Loh, merdeka sejati itu sampai direwek pecahin dodol utang diro. Ketika di Hotel Yamato mempertahankan kemerdekaan, ada bendera merah putih biru. Kau ora percaya? Para pahlawan 10 November menggempur menek di Hotel Yamato, disobek birunya. Lalu 3 merah putih membara. Loh, itu ingat sejarah, kan? Itu sejarah. Ya, sejarah. Sejarah. Maka PPDI harus berani berjuang seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilaksanakan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berikut kita saksikan bersama pemotongan tumpeng oleh Kang Bupati Sugiri Sanjoko menandai Hari Ulang Tahun ke-17 Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
didukung oleh Kang Bupati Sugri Sacoko kepada Ketua PPDI Kabupaten Ponorogo.